Sandi, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini, saya terpilih menjadi Duta HAM dan Kebinekaan tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan menginformasikan mengenai apa itu HAM dan apa itu kebinekaan. Berikut ini penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai HAM. HAM singkatan dari Hak Asasi Manusia. Ada 3 kata yang menjadi pondasi pemikiran utama, yaitu yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang sejak ia lahir atau sejak ia melaksanakan kewajiban. Yang kedua adalah asasi. Asasi artinya adalah dasar. Yang ketiga adalah manusia. Manusia sebagai subjek untuk mendapatkan hak asasi. Jadi, pengertian HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir. HAM tidak dapat dicabut atau direbut oleh seseorang karena sudah ada sejak manusia itu ada dan tidak tergantung persetujuan apapun karena merupakan bagian dari eksistensi manusia. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnis, budaya, dan kedudukan. Selanjutnya, HAM dalam Islam. HAM dalam Islam bukan suatu hal yang asing lagi, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep yang lainnya. Dengan kata lain, Islam secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang merupakan ajaran normatif dan dalam terdapat praktik kehidupan umat Islam. Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 10 Desember dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Untuk itu, kita tidak boleh melupakan kasus pelanggaran HAM. Menilik dari catatan sejarah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cukup banyak kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu yang pertama adalah tragedi G30 SPKI. Yang kedua adalah tragedi Trisakti pada tahun 1998. Yang ketiga adalah tragedi Talang Sari pada tahun 1989, dan yang keempat adalah pembunuhan Marsina pada tahun 1993. Yang kelima adalah tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Yang keenam adalah bom Bali 1 dan 2 pada tahun 2002 dan 2005. Yang ketujuh adalah pembunuhan Munir pada tahun 2004. Dan masih banyak contoh pelanggaran HAM lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara menghargai dan menghormati hak asasi manusia dengan orang lain. Yang pertama, saling menghargai, saling memiliki tenggang rasa. Yang kedua, saling menjaga hubungan baik terhadap sesama masyarakat. Yang ketiga, saling menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, bersikap sopan dan ramah terhadap sesama masyarakat. Yang kelima,
saling menghormati dan menghargai meski berbeda agama, suku, ras, dan negara. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu kebinekaan. Dalam sejarah bangsa sejak zaman kerajaan kebinekaan itu sudah didasari adanya kekayaan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto negara pun kita pahami diangkat dari penggalan kitab Sutosoma karya Empu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit pada abad 14. Empu Tantular melukiskan kehidupan beragama yang baik dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangussua, yang berarti walaupun berbeda-beda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda. Maka dari itu, pengertian kebinekaan yaitu keberagaman antara suku, budaya, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia sebagai kemajemukan masyarakat dengan identitas tertentu. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama menjaga dan mengamalkan arti sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika, dikonkretkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kita semua cinta Indonesia dan kita sebagai anak bangsa, generasi milenial, generasi penerus bangsa harus menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa kita, karena NKRI adalah harga mati. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Yang pertama, menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mempelajari budaya Indonesia. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Untuk itu, mari kita sama-sama saling menghargai hak asasi manusia dan menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia, karena kalau kita bersatu pasti kita bisa. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.